Ya, terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada dua saudara saya, Bapak Nur Sandi, Marta Nur Sandi SPI MPD, dan juga generasi muda Gen Z, yaitu Muhammad Tori, Sarjana Hukum. Selamat datang di LBH SHS Law Firm Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Hari Guru Nasional yang kita ambil tema pada podcast hari ini, yang mana ini sudah klop. Bapak Sandi sebagai guru di sekolah SMK Al-Azhar yang ada di Kecamatan Lodo Ombo, Kabupaten Jember, dan juga De Tori atau Muhammad Tori ini adalah alumni UNED, jurusan Sarjana Hukum atau Hukum. Ini kami padukan nanti karena pada podcast kita hari ini, kita kebetulan ini adalah Hari Guru Nasional. Terutama kami mengucapkan terima kasih, selamat Hari Guru Nasional kepada para guru-guru kita semua tentunya, karena kita bisa berada di sini berkat beliau-beliau semua, baik yang guru dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke dikatakan di tingkat perguruan tinggi. Nah, untuk itu dari beberapa kejadian-kejadian yang sering menimpa kepada para guru, ini sudah cukup banyak, baik itu di media sosial. Kita ambil dari contoh di Provinsi Banten, kalau tidak salah di Kabupaten Cimarga, itu ada kejadian guru yang seakan-akan salah karena memukul atau menampar murid sehingga orang tua tidak terima. Juga di Jawa Barat, di Cianjur sama, bahkan sampai ke Trenggalek di Jawa Timur yang baru-baru saja. Lah, ini bagaimana Bapak Sandi sebagai guru melihat dari kejadian-kejadian ini, respon dari Bapak Sandi sendiri sebagai guru, apakah Bapak Sandi pernah mengalami seperti itu? Misalkan, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Dan ini juga nanti kita giliran, kita berikan waktu dulu kepada Bapak Sandi sebagai jiwa seorang pendidik, dan nanti dikaji dari segi hukum oleh Gen Z kita, Mas Tori. Saya panggil Mas Tori ini biar ada sebuah kesinambungan antara dunia pendidikan dan juga dengan dunia atau secara aturan dari hukum itu sendiri. Monggo Bapak Sandi, kita berikan waktu. Oke, terima kasih Bapak ya. Selamat sore. Oke, kebetulan perkenalkan, nama saya Marta Nur Sandi. Saya adalah guru di sekolah swasta Pak, di SMK Islam Al-Azhar di Lodo Ombo, dan kebetulan saya juga mengampu kelas ya, di kelas 3 dan kelas 2. Saya juga menjabat sebagai kepala prodi di sana. Terkait masalah hari ini adalah Hari Guru. Jadi maaf, saya juga menyampaikan dulu, hari ini adalah Hari Guru. Saya ucapkan untuk seluruh guru yang ada di Indonesia dan di dunia, selamat, karena Anda merupakan orang yang paling banyak sabarnya. Guru itu adalah salah satu singkatan di gugu lan ditiru kalau bahasa orang Jawa.
Jadi segala perilakunya pasti akan ditiru oleh anak didik. Hanya saja Bapak, terkait masalah guru tadi, guru ini bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Kalau mengajar hanya sebatas mengajar, memberikan ilmu selesai ada. Ya. Tapi kita juga punya kewajiban mendidik. Nah, mendidik inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang sangat sulit buat kita. Terlebih tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryanto terkait kasus yang kemudian viral baru-baru ini termasuk di Trenggalek ya. Bagaimana seorang guru kemudian menjadi salah satu terpidana Ya. hanya karena kemudian menegur dengan fisik. Kalau kita tahu, kita ini kan sudah menghadapi beberapa era. Jadi ada era tahun 80-an, kemudian era 90-an, bahkan sekarang era Gen Z ya. Habis ini Gen Alpha. Nah, untuk era tahun 90-an, karena saya kebetulan hidup di tahun 90-an, Pak. Itu dulu, seingat saya, 90-an ketika kita kemudian dimarahi guru, bahkan guru melakukan tindakan ketika memang kesalahannya fatal, sampai dijewer, kemudian dipukul, itu sudah biasa. Ya. Ketika kita pulang ngadu ke orang tua balik nampar juga. Tapi berbeda dengan di Gen Z ini ya, fenomena yang terjadi di tahun 2000-an ini, ketika kemudian guru melakukan tindakan yang dianggap anak itu melakukan tindakan sudah kelewatan batas, sampai 1 kali 2 kali kita memperingati, dan karena tidak bisa diperingati sampai dengan kemudian kita melakukan sebuah tindakan efek jerah dengan memukul, mencubit dan sebagainya, kemudian itu dijadikan salah satu orang tua pelaporan bahwasanya anaknya telah dilakukan tindakan pemukulan. Ya, ya. Akhirnya guru dilaporkan. Ini menurut saya pribadi, saya sebagai guru miris, Pak. Kenapa? Orang tua kan tidak tahu bagaimana kondisi di sekolah, apalagi anak SMK. Anak SMK ini, anak MA, SMA, SMK itu adalah anak yang butuh perhatian. Anak nakal itu kan karena butuh perhatian. Dia cari perhatian dengan cara nakal. Ketika dibiarkan, maka nakal itu akan menjadi suatu yang kemudian istilah orang Jawa itu ngelama. Ya, nah ngelama ini yang kemudian sangat sulit untuk kita guru itu mengatasi. Kalau hanya kemudian nakal, kita peringati dia selesai nggak masalah. Tapi ketika kemudian ngelama, nah ini yang sulit. Tuh. Maka contoh nih, saya mengalami pengalaman sendiri. Jadi kebetulan saya juga punya anak didik yang di kelas 3. Itu anak-anak saya itu kemarin ya sedikit agak ini lah Pak ya. Menurut saya tindakannya berlebihan lah terhadap guru-guru tuh berlebihan. Alhasil sampai kemudian ya menyakiti sekali di hati guru. Saya masuk ke kelas 3, saya sampaikan bahwasanya apapun tindakan yang dilakukan anak-anak terhadap guru, sampai dengan bahasa tadi mereka ngelama dan sebagainya, itu saya sampaikan ke mereka, itu tindakan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Guru itu salah satu orang yang kemudian harus dihargai, karena mereka tidak akan bisa menjadi orang sukses tanpa doa-doanya guru, tanpa keikhlasan dari guru tadi. Dan doa, tentunya doa yang sangat, guru itu kan benar katakan bukan orang tua, tapi paling tidak dia yang sudah memberikan ilmu. Itu. Maka untuk kejadian yang terjadi yang viral-viral tadi, ini perlu menurut saya ada kajian-kajian hukum, Pak. Ada kajian-kajian hukum yang kemudian kajian hukum itu perlu kemudian bisa jadi undang-undang guru ya. Undang-undang pendidik lah, yang kemudian itu melindungi pendidik. Kayak wartawan kan punya undang-undang sendiri yang kemudian dia punya kekuatan hukum untuk melaksanakan tugasnya. Maka guru juga harus ada undang-undang guru yang di situ kemudian melindungi guru. Nah,
tetapi tetap bahasanya. Terus kemudian ada beberapa syarat-syarat tertentu yang kemudian itu dalam proses masih dilindungi, belum melakukan tindakan dilindungi. Mungkin itu saja sih. Ya, oke. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan saya akan masuk ke lewat dunia hukum. Nah, karena ini sangat miris dan riskan sekali apabila seorang guru, baik itu guru di dunia pendidikan formal maupun guru di dunia keagamaan, baik itu guru ngaji, dilanggar-langgar, yang kadang memang proses dari zaman saya secara pribadi waktu itu sering jadi pecut sama Pak Guru, sering dipukul pakai rotan itu, terus kadang dijewer, dicuci. Nah, ini suatu hal yang pulang ditanya sama orang tua, aku kadang ada sedikit dipukul Pak Guru, malah kita ditambahi sama orang tua kita. Nah, apa yang disampaikan Pak Sandi tadi memang betul. Sekarang saya ingin ke Mas Tori sebagai generasi muda, Gen Z kalau kita sekarang, apalagi Mas Tori ini adalah alumni UNED Hukum, yang mana ini perlu penyampaian dari Pak Sandi tadi, perlu ada undang-undang khusus di keguruan agar nantinya payung hukum dari guru sendiri itu lebih jelas dan lebih enak lah untuk guru itu sendiri. Karena kalau dilihat dari pasal terkait dengan memukul anak di bawah umur memang kena. Kalau dari segi undang-undang, baik itu undang-undang anak, terus dari segi pidananya dan sanksinya juga cukup jelas. Tapi ini yang cukup meringankan juga, adanya jurisprudensi yang bisa pidana saat melakukan pendisiplinan siswa itu sendiri. Lah, kalau dari sudut pandang Mas Tori terkait hukumnya ini gimana? Ini biar Pak Guru juga, Pak Tori dari segi masih kalau saya kan masih seger, masih muda. Pak Sandi sebenarnya muda juga, tapi sudah bergerak di dunia pendidikan. Ini masuk kategori Gen Z juga nih sebenarnya. Ini berurutan ini sama Mas Tori. Monggo, Mas Tori. Baik Pak Har, terima kasih. Saya ucapkan sudah diundang di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya berpendapat, mungkin saya mengucapkan terima kasih, apalagi Mas Andi ini seorang guru gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, baik dari TK sampai universitas. Saya mengucapkan terima kasih untuk gitu. Mungkin sedikit menyinggung dari soal guru dilaporkan di kepolisian, di mana guru itu melanggar kekerasan terhadap anak pakai undang-undang pelindungan anak maupun pakai undang-undang yang mengancam bahwasanya anak ini kok adanya kekerasan menimbulkan baik itu luka fisik maupun psikis yang terganggu. Di sini harusnya ada peran dari seorang pendampingan dari sebuah kementerian, apalagi kementerian sekarang dipecah menjadi dua. Ada Kementerian Dasar maupun kemudian dari universitas. Di situ harus adanya perlindungan dari si untuk guru ini. Kalau tidak ada perlindungan dari kementerian, tidak adanya upaya, maka seorang guru ini akan mendapatkan suatu perlakuan yang dianggap melakukan disiplin yang Pak Rianto sebutkan tadi, adanya jurisprudensi juga. Jadi akan rentan, akan mendapatkan suatu diskriminasi, apalagi diskriminasi terhadap guru itu tidak diperbolehkan. Namun terkadang itu harus ada wacana dari kepolisian juga. Menurut saya kepolisian itu
terlalu tergesa-gesa, apalagi kalau udah viral, diviralkan untuk kayak gitu, wah langsung ditangani untuk kepolisian. Jadi harus ada catatan dari kepolisian, apalagi ada sekarang ada terciptanya reformasi Polri yang digagas oleh pemerintahan sekarang harus jadi tugas kepolisian itu jangan sampai disalahgunakan wewenang ini, di mana seorang guru dia memukul dengan adanya pendisiplinan, memukul karena dia itu anaknya ini yang disebutkan sama Mas Andi tambeng atau yang berbahasa Jawa itu. Jadi karena hukum pidana itu orang melakukan suatu perbuatan harus ada niat. Kalau tidak ada niat maka luntur suatu kejahatan tersebut. Maka kita lihat dulu guru apakah orang itu mau meniat melukai siswanya. Tidak mungkin karena guru sendiri itu dilihat dari segi hukumnya dari kan segi hukumnya tidak mungkin karena guru itu yang disebutkan digugulan ditiru kayak gitu. Nanti kalau gurunya itu memukul maka siswanya ikut mukul, dianggap kayak gitu. Maka harus ada koreksi dari kepolisian, jangan ujuk-ujuk kepolisian ini mendapatkan laporan karena viral langsung ini diambil. Itu maka dari itu harus ada reformasi Polri ini harus mengawasi dari kinerja Polri ini, karena kan nggak mungkin seorang guru itu meniat untuk melukai dari situ. Dan disebutkan dari Pak Har, Mas Andi tadi, karena adanya undang-undang seperti undang-undang pers yang jurnalis tidak dikriminalisasi, kalau menurut saya mungkin kedepannya harus ada. Tapi kita harus adanya wacana mungkin dari LBH ini sendiri, LBH SHS ini mau melindungi guru, apalagi Mas Andi ini juga guru, mau melindungi guru, ayo kita bersama-sama, kumpul bersama-sama dengan guru-guru yang lainnya, kita ke Komisi 3 DPR untuk mengusulkan bagaimana guru ini tidak didiskriminasi. Mungkin karena usulan mungkin salah untuk kita bareng dan ngobrolkan. Mungkin segitu untuk yang ini. Ya, terima kasih Mas Tori. Berarti kan kalau kita ambil dari secara secara diskusi sore hari ini dari segi hukum, dengan untuan sepakat ya untuk ada sebuah undang-undang tentang keguruan. Sepakat untuk ada payung hukum yang bisa melindungi guru. Mungkin nanti ini bisa juga kita sounding dengan pihak-pihak terkait melalui Polri ini, karena Fubu juga sudah walaupun ini muda tapi visionnya luar biasa, ini juga bisa santai sambil menikmati kopi lereng Gunung Argopuro Jember. Siap, santai-santai. Terus balik lagi ke Pak Sandi sebagai orang yang mempunyai jiwa pendidik. Tentunya jiwa pendidik ini kan tidak mudah masuk ke, bisa dikatakan menjadi sebagai seorang guru. Tentunya ada melalui proses dan macam-macam segalanya. Tentunya juga apa yang disampaikan oleh Mas Tori tadi, tidak ada namanya guru ini punya niatan untuk mencederai atau melakukan diskriminasi kepada seorang murid atau siswa, yang mana tentunya kalau saya pribadi menilai guru ingin disiplinkan atau murid. Lah, apakah ini hanya sebatas ada di guru? Apakah ini peran dari seorang wali murid juga ikut serta dalam konteks pendidikan, mendisiplinkan namanya anak waktu di rumah dan menjadi siswa begitu ada di sekolah, maupun baik itu di ponpes maupun di musola atau langgar-langgar. Gimana menurut Pak Sandi? Jadi sebenarnya gini, perlu, ini kan ada namanya warga sekolah. Jadi warga sekolah itu
ada kepala sekolah, kemudian guru, ada siswa, ada wali murid. Wali murid biasanya dikomandai dengan komite. Maka sebenarnya itu perlu dimanfaatkan. Jadi perlu adanya kolaborasi antara warga sekolah untuk menciptakan sebuah iklim pendidikan yang baik. Dan perlu ada aturan yang kemudian disepakati bersama di sekolah. Baik itu kepala sekolah, kemudian guru, kemudian wali siswa, kemudian ya Pak Kebun juga, seluruh yang ada di sekolah, yang disebutkan di warga sekolah harus menyepakati aturan yang sudah dibuat. Visi misi aturan itu harus dipapang jelas dan itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti maka ada sanksi-sanksi. Itu perlu sebenarnya. Sebelum kemudian nanti kita bahas ke yang masalah hukum, maka di sekolah pun harus ditertibkan perihal masalah tata aturan di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi bahas tentang peran orang tua ya, lingkungan. Itu sebenarnya bayangkan guru ini kan mendidik jam 7 sampai jam 1 dan di situ memberikan ilmu. Kemudian setelah memberikan ilmu, guru melakukan yang namanya motivasi, memperbaiki akhlak. Apakah dari jam 7 jam 1 itu cukup merubah karakter dari siswa? Nggak cukup. Ya. Dari jam 1 sampai jam 7 saya sudah di rumah dan di lingkungan. Ya. Maka menurut saya yang paling benar kemudian harus terpongkar itu adalah di rumah dan lingkungan. Guru hanya sekian saja. Nah, maka menurut saya pribadi tadi harus ada yang namanya kolaborasi antara wali murid kemudian dengan warga sekolah, dengan kepala sekolah, dengan siswa. Bahkan kalau perlu itu nanti kalau menurut saya pribadi ini perlu di rumah orang tua juga memberikan sebuah laporan tentang anaknya ke sekolah. Harus ada komunikasi. Yang sering terjadi tidak ada komunikasi. Jarang sekali kadang itu kan sekolah dan wali melakukan sebuah itu Komunikasi kurang. Interaksinya nggak ada, komunikasi kurang. Akhirnya apa? Komunikasi ketika ada persoalan. Iya. Jadi kalau ada persoalan. Nah ini berubah. Kemudian mendidik ini ya istilahnya ya. Mendidik ini adalah suatu kegiatan yang menurut saya harus menggunakan jiwa. Anak-anak sekarang nggak bisa Pak memang dikasari. Anak sekarang itu ketika kemudian kita kasar kepada mereka, mereka berbalik kasar. Kita mukul ke mereka, mereka berbalik. Maka harus ada pendekatan yang perlu kita lakukan yang terkait masalah penjiwaan. Itu penting sekali. Saya yakin anak nakal itu sebenarnya anak yang paling jujur. Nakal itu adalah anak yang paling jujur pada dirinya sendiri. Ya. Makanya anak-anak nakal bakal jadi gitu. Dia adalah anak yang jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, hanya saja mereka perhatian lebih. Karena mungkin ada beberapa sesuatu yang tidak mengenakan di lingkungan mereka, mungkin istilahnya di rumah mereka, akhirnya membuat mereka mencari perhatian di sekolah. Ya, seperti itu Pak. Ya, ini sedikit saya ingin bertanya, apakah dari kejadian-kejadian yang kita diskusikan di awal, ini apakah juga pernah menimpa Pak Sandi? Mungkin ada sedikit Pak Sandi menjewer atau murid atau siswa ini melawan atau mana? Ini pernah terjadi pengalaman ke Pak Sandi? Kalau menurut saya pribadi, saya ini adalah guru yang sabar. Ya, saya bilang ke murid-murid, saya itu guru yang paling sabar. Saya tidak pernah mukul, saya tidak pernah marah sama anak-anak. Justru kalau saya marah, mereka senang. Kenapa? Ketika saya marah, saya keluar, kemudian beli pisang goreng, kasih pisang goreng. Iya. Itu cara saya untuk kemudian membuat mereka ya ayolah. Sebenarnya kalau saya itu lebih kepada ayo kita
kita saling komunikasi yang kalian inginkan, ayo diskusi. Untuk marah, saya jangan marah, untuk mukul saya juga tidak pernah mukul Pak Bahar. Ya, terima kasih. Ya, ini bagian dari guru tahun gitu. Ya kalau saya muridnya mungkin sering dimarahi seneng karena dikasih pisang goreng. Nah, balik ke Mas dari segi apa hukum, menurut Mas Tori selaku generasi Gen Z, layakkah seorang orang tua apabila anak atau siswa ini, jangankan sampai dicubit saja atau dijewer, layakkah sebagai orang tua melaporkan kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian? Mas Tori gimana? Jadi menurut saya itu kembali ke awal. Jadi kalau untuk kita melaporkan dari orang tua harus dari peran polisi itu. Kalau dianggap layak orang tua itu apabila anaknya dicubit, orang tua melaporkan, menurut saya itu tidak layak. Karena bukan haknya. Mungkin kalau untuk hukumnya terserah dia laporkan, nggak ada yang halang. Tapi dari etika, dari moralnya dia, seorang guru yang mendidik anaknya, kalau memang anaknya itu kelas 1 SD, kelas 6, hanya dengan satu perkara atau kasus di situ, orang tua melaporkan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana orang tua itu tidak berintegritas sama sekali, untuk tidak ada integritas itu. Karena hal untuk mencubit, hal untuk menampar, untuk kayak gitu, selagi itu tidak ada niatan atau niatan untuk melukai dia, maka itu gugur, suatu pemidanaan itu gugur. Karena sebagai contohnya aja kasus dari Tom Lembong yang beberapa hari sempat didiskusikan, dia dianggap bersalah dan menerima itu karena apa? Karena Tom Lembong itu nggak ada niat untuk memperkaya sendiri. Memang dia juga di mana Tom Lembong ini kalau melanggar suatu pasal, dia melanggar. Sama halnya dengan dari si orang tua. Memang anaknya mendapatkan cubitan, tapi cubitan itu ingin mendisiplinkan atau ingin melukai. Dari situlah kalau dianggap tidak layak, menurut saya tidak ada integritas dari anak. Terima kasih Mas Tori. Tentunya ini kan selaku kita semua tentunya bisa memilah dan memilih mana ini yang bisa dikategorikan, kalau saya menilai bisa dikategorikan masuk unsur pidananya. Kalau saya seperti itu. Karena di dunia pendidikan sendiri, di sekolah, ini sudah sepenuhnya apa katanya guru. Watak, pendidikan watak, karakter, etika, dan disiplin. Ini kan guru yang mendidik di situ, untuk menciptakan itu. Sehingga para siswa atau murid ini tadi itu lulus di sekolah, baik itu dari SD, SMP sampai tingkat SMA atau SMK, dan ketemunya seorang siswa ini kan begitu sudah lulus SMA atau SMK, semestinya pendidikan ini kan ketemunya di situ. Apakah dia akan mencari pekerjaan, ataukah akan meneruskan dunia pendidikan, ataukah ingin mendaftar di lembaga-lembaga baik TNI maupun Polri. Pendidikan di situ kan dasarnya dari SMA SMK, dari dasar sampai menengah pertama sampai menengah atas, kan begitu Pak Sandi. Nah ini secara garis besar kami sepakat apa yang disampaikan atau didiskusikan dari tadi, baik dari segi dunia pendidikannya, dari segi hukumnya, ya mudah-mudahan dan diskusi pada hari ini semua nanti bisa mendengarkan, dan ini jadi sebuah PR bagi wakil rakyat kita, baik itu di kabupaten, tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Yang diharapkan, diinginkan oleh Pak Sandi terkait
keguruan ini terwujud. Nah, karena ini juga waktu yang memisahkan diskusi ini. Sebenarnya asik ini, diskusi ini asik, seakan-akan tidak ada akhirnya, tapi waktulah yang akhirnya menyelesaikan dan memisahkan acara ini. Mungkin nanti di lain waktu atau di tema yang lain kita bisa mengundang Bapak Sandi kembali, atau Mas Tori, atau nanti dari teman-teman yang lain di session-session selanjutnya. Itu yang bisa kami ucapkan. Terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, terutama kepada seluruh para guru, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena guru saya juga banyak. Terima kasih atas dedikasinya sehingga saya, Pak Sandi, Mas Tori bisa duduk di sini juga karena guru. Seakan-akan kalau dulu saya masih sekolah, ada sebuah bahasa, guru ibaratkan pahlawan tanpa tanda jasa, kan begitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, bahasa itu seakan-akan hilang, begitu Pak Sandi. Tapi hari ini guru adalah tetap bagian dari pahlawan, karena kita semua dididik disiplin, dari cara beretika, moral dan lain sebagainya. Ini adalah dari guru. Senyempang pertama adalah dari orang tua, baru ke guru, dan baru selanjutnya kepada seluruh lapisan dan elemen yang ada di negara kita. Mungkin itu Bapak Sandi, Mas Tori, terima kasih atas hadirnya di kantor LBH SAS Law Firm. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Enak. Pak Sandi itu, urusannya Pak Sandi yang ini.